Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Ya, sebelum guru mulai pelajaran hari ini, guru akan mengecek kehadiran ibu ya. Hafsatul Husnia, Ainul Rahmah, Ainul Indah Kurnia, Alexa Cahaya Livia. Sekarang saya mau tanya ya, apa yang terjadi jika seseorang melanggar HAM? Kena sanksi. Kena sanksi, terus apa lagi? Penjara, ya benar. Oke, pada hari ini materi pembelajarannya tentang pelanggaran HAM. Contoh-contoh pelanggaran HAM dan penanggulangannya. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah pelanggaran HAM? Pada hari ini diharapkan murid-murid dapat menyebutkan dan menjelaskan contoh pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia dan di dunia. Kemudian siswa diharapkan dapat menyebutkan upaya-upaya yang dilakukan oleh negara dan masyarakat dalam menegakkan HAM. Kemudian siswa diharapkan menerapkan sikap peduli terhadap perlindungan HAM dan di kehidupan sehari-hari. Ayo, anggun dibaca. Itu bab penanggulangan HAM, upaya penanggulangan HAM. Penegakan HAM di Indonesia membantukan Komnas HAM untuk memantau dan melaporkan pelanggaran HAM, upaya reformasi hukum dan sistem peradilan yang lebih adil. Penegakan HAM di dunia, Deklarasi Universal HAM yang dikeluarkan oleh PBB, organisasi internasional seperti Human Rights Watch yang mengawasi pelanggaran HAM. Sekarang kita bahas contoh-contoh pelanggaran HAM. Yang pertama ada pelanggaran HAM di bidang ekonomi. Pelanggaran HAM pribadi. Ada yang bisa memberikan contoh pelanggaran HAM pribadi? Ayo. Nggak ada yang tahu. Contoh penyiksaan fisik. Kekerasan seksual. Kekerasan seksual, bullying. Terus ada lagi perdagangan manusia. Kemudian contoh pelanggaran HAM politik. Korupsi. Pelanggaran HAM di bidang politik. Ada yang tahu contohnya? Diskriminasi politik. Diskriminasi politik. Apa sih maksudnya diskriminasi politik itu apa? Diskriminasi. Nah, diskriminasi politik itu seumpama ya kayak Mbak Vivi kepengen nyalonkan jadi DPR tapi nggak boleh. Nah itu termasuk diskriminasi politik karena setiap warga negara itu punya hak untuk mencalonkan sebagai calon legislatif. Terus ada yang tahu apa lagi? Pembatasan berpendapat. Pembatasan Berpendapat. Kemudian yang ketiga contoh pelanggaran HAM. Oke, sebelum pembelajaran pada hari ini ditutup, mari kita refleksi dulu. Apa sih langkah kecil kita yang bisa kita lakukan untuk penanggulangan pelanggaran HAM? Saling menghormati. Ya, saling menghormati hak orang lain. Kemudian Toleransi. apa? Toleransi. Toleransi. Terus ada lagi? Apa? Nyambung.
sekian pelajaran hari ini. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya.